Selamat siang ya. Ini video saya kesekian kalinya untuk bohlam HID H4 yang kita sebut H4 Bisenon King ya. Kenapa King saya bilang? Karena dia satu bohlam ini ada dua buah HID ya, ada dua bohlam HID. Jadi satu bohlam ini memakai dua balas ya. Jadi kalau headlamp kanan kiri harus memakai 4 buah balas. Nah, itu makanya kenapa kita disebut King ya. Jadi karena H4 kan jauh dekat. Nah, jauh dekatnya dari bohlam ini dia sendiri-sendiri masing-masing ya, atau disebut bisenon statik karena dia diem. Beda dengan bisenon high-low magnetic, dia bergerak naik turun ya pakai solenoid. Jadi Anda harus tahu dulu bedanya seperti itu. Ya, kenapa Bisenon King ini saya bilang paling terang? Karena ya dia balasnya low dan high. Kalau pakai 4 buah itu ya jadi total wattnya ya besar. Jadi ini bohlam satunya adalah 55 watt. Ada orang masih bertanya kepada saya, ini mereknya apa? Ini merek dari CN Light, bro. Ya, ini bohlam zaman saat ini adalah rare. Jadi rare itu artinya jarang ya, langka. Karena memang ini bohlam tahun 2006-2007 ya, saya mulai menjual tipe ini 2006-2007 ya. Sekarang sudah 2020, mungkin kalau pemain baru belum tahu bohlam ini. Saya adalah pemain lama, sudah 14 tahunan ya, jalan 14 tahun kayaknya ya. Saya main lulus kuliah lah, saya angkatan 2002. Jadi ini bohlam untuk pemain HID zaman saat ini. Menurut saya dia ada yang nggak paham, ada yang nggak tahu. Mekanik pun ada yang banyak yang nggak tahu cara masangnya ya. Karena kenapa? Dia balasnya 4 ya, balasnya 4. Jadi di sini saya ulang lagi videonya, sebenarnya sudah ada di sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini harus memakai 4 buah balas. Di sini tertulis ini untuk jalur high ya. Kuning ini high. Nah, yang ini itu low. Jadi ini untuk bohlam high, ini untuk bohlam low karena sudah di-stikerkan ya. Nah, di sini ada untuk left. Jadi untuk sebelah kiri ya, left. Nah, kalau yang satunya lagi ada juga tulisan untuk jalur high. Nih, ini high. Nah, ini jalur untuk low ya, 2. Ini untuk high, ini untuk low. Di sini tertulis adalah right ya, right kanan, jadi ini kiri. Nah, di sini adalah tipenya 5000 Kelvin ya, ada tulisannya 5000 Kelvin 55 watt ya. Jadi satu bohlam ini 55 watt. Kenapa waktu itu saya pesen yang 55 watt bukan 35? Karena kita mau ngejar yang paling terang saat itu ya, paling terang. Jadi ini recommended saya pakai balas 55 watt. Anda mau pakai balas 35 watt juga bisa, nyala, silakan. Mompanya agak lama aja ya. 55 watt tuh tertulis ya, 55 watt 5000 Kelvin lagi. Saya tidak pesen 6000 waktu itu, 4300 ada cuma nggak banyak, 6000 juga ada cuma nggak banyak, tapi banyak di 5000. Kenapa di 5000? Seperti lampu-lampu mobil OEM, Original Equipment Manufacturer. Jadi Anda seperti lihat Honda Accord yang memakai HID, warnanya putih kekuningan tapi agak kemerahan, agak keunguan. Jadi warnanya ini nggak terlalu putih gitu ya. 5000 Kelvin lah, Anda bisa artikan sendiri ya 5000 Kelvin itu seperti gimana. Jadi tidak terlalu putih, tidak terlalu kuning ya. Jadi ini mereknya adalah CN Light. Kenapa saya bilang CN Light ya? Karena saya pabrik ordernya di CN Light ya, pakai keramik ininya. CN Light ciri khasnya pasti keramik, bro ya, keramik. Bohlam H1 CN Light pun keramik, bohlam H7 keramik ya. CN Light itu ciri khasnya keramik. Kalau XGI ciri khasnya pakai plastik tapi dikasih cincin kuningan ya. Anda kalau pemain lama pasti paham, tapi kalau pemain baru ya hanya tahu jual lah ya. Nah, memang bohlam ini harus di custom ya, bisa di custom. Jadi saya tidak mengcustomkan. Kalau dulu saya customkan karena ini saya jual murah sekali, bro, di bawah 500.000 saat ini ya. Bohlam ini dulunya mahal sekali. Ini HID dulu satu set bisa 4 jutaan, 3,5 4 juta ya. Tapi sekarang kita jual bohlamnya aja karena HID kan sudah mulai luntur ya.
kejayaannya dia sekarang digantinya LED karena orang maunya sekarang LED gitu ya. Ya oke lah, kita ngikutin mainnya LED. Jadi H4 original adalah begini ya bolamnya. Ini bolam yang sudah kita pecahin, dalamnya kita lihat ya seperti ini. Jadi bolamnya ini payungnya untuk low beam nih, yang depan nih payung. Nah ini untuk high beam ya. Nah bohlam ini si pabrikan CN-Lite bikinnya menurut saya salah. Dia ada tujuan tertentu bikin begini, tapi kita bisa bermainkan, diputar sebenarnya ya, diputar supaya posisinya atas bawah gitu ya. Jadi ini kaki 3 sebagai center. Mestinya bohlam ini adalah diputar 90 derajat ya. Jadi ini kan kalau dilihat begini ininya di jam 3. Nah, ini harusnya di jam 6. Ya, jadi ini harusnya di bawah. Saya jual tidak modif ya. Banyak orang yang nyari modif, tapi saya nggak bisa memenuhi itu karena saya punya kerjaan lain yang karena modif begini itu harus kerjanya berat. Tapi untuk yang order, kalau Anda mau modif, mau ngoprek, silakan, saya bisa kasih bocorannya gratis, free ya. Anda hanya perlu buka ini keramiknya, bebaskan dengan ringnya, diputar ke bawah dan harus dikikir sedikit. Itu aja. Gampang sekali sebenarnya. Ini Anda di sini ada kuncian keramiknya, Anda pecahin dikit, congkel-congkel pakai obeng kacamata, pecah, bisa muter. Atau Anda mau yang versi udah dipecahin, ada juga ya. Jadi versi udah copot, tinggal diputar. Jadi ini tabung yang sebelah ini harusnya harus diputar di arah jam 6 di bawah ya. Itu lebih oke. Sama ini kan untuk yang left, sama untuk yang right. Yang right pun seperti itu. Kenapa ini dibilang right? Karena dia lampu jauhnya dia di pinggir. Diputar aja ini. Ini kan di arahnya jam 9, diputar ke bawah jam 6 sama ya. Kalau ini kan di arah jam 3 high-nya. Ya. Kalau dilihat ini sebagai center jam 12, ini kan jam 3 diputar ke bawah. Ya, kalau yang right senternya adalah di jam 12, tapi dia kan di arah jam 9, jadi diputar ke bawah, balik jarum jam taruh di jam 6 gitu ya. Itu hasilnya lebih maksimal dibandingin posisinya seperti ini itu ya. Karena kalau Anda dapat posisinya ininya di bawah, jadi seperti satu poros sama seperti anatominya dari halogen gitu ya. Halogen adalah yang bagian low beamnya lebih panjang. Nah ini low beamnya, bener dia udah di tengah, low beamnya bagus ini di tengah ya. High beamnya kan ini, nah high beamnya kan kalau halogen kan filamen ini, jadi ini harusnya di bawah, bukannya samping kiri kanan begini bro ya. Itu aja sih logikanya aja kita berpikir. Untuk yang sudah beli, kalau mau modif ya silakan tanya sama saya gratis ya. Itu aja. Ini namanya H4 Bisenon King. Yang kita jual adalah bolamnya. Anda harus beli sendiri balasnya Anda harus siapkan 4 buah, 55 watt lebih bagus maksimal bro, 5000 Kelvin ya. Jadi ini colokannya, makanya kenapanya ada 4, colokannya 4. Kalau bolam biasa colokan cuma 2 ya. Ini bolam biasa colokan cuma 2, tapi kalau ini colokannya 4. Kenapa? Karena butuh 4 buah balas ya. 4 buah balas buat nyalahin low beamnya 2 buah, high beamnya 2 buah. Jadi makanya powernya besar sekali ini. Dulu juga kita pernah modif ya, dulu saya pernah modifinnya begini. Orang pakai 4 balas kan boros, bener nggak? Nah kita modifin pakai 2 buah balas aja, jadi di sharing bisa sih, cuman ya terangnya nggak maksimal. Sedangkan kalau Anda pakai 4 buah balas kan, kalau nyala semuanya pada saat high beam kan ekstrim gitu ya, wattnya besar, terang sekali gitu ya. Jadi tidak ada gantian nyalanya. Jadi low beamnya nyala, high beamnya nyala, artinya kan lumensnya kali 2 ya. Ini adalah bola benar-benar real dan udah real, stabil powernya ya, beda dengan LED. Makanya ini boleh disebut ya raja lah, king gitu ya, H4 King, Bisenon King lah istilahnya ya. Bahannya pun keramik, full tahan panas. Memang ini dari, kalau bertanya mereknya apa, mereknya CN-Lite. Anda pedagang, Anda mau order sendiri ke pabrik CN-Lite, boleh-boleh aja. Mungkin harganya tinggi sekali ya, karena mereka sudah tidak produksi kalau saya bilang. Oke, sekian video saya. Kalau Anda mau order bolam ini boleh, stoknya masih ada beberapa.
silakan WhatsApp 0898 269 3838 ya. Kita jual hanya bohlamnya saja. Untuk modifikasi segala macam ya Anda setelah beli boleh tanya-tanya lah ya. Terima kasih. Pembeli saya juga wajib untuk ngetes nyala ya, low dan high-nya nyala ya. Yang saat ini sedang dites adalah jalur ini nih, slow banget bro. Aduh, mata slow. Jadi ini jalur low beam yang sedang dites ya. High beamnya sih belum dites, jadi low beamnya sudah oke ya. Bohlam satu ini yang dites adalah low, high-nya belum ya. Oke, low beam nyala. Kita akan gantikan wiringnya dulu, kita tes ke high beam. Saat ini saya sedang nyalakan bagian high-nya karena ini tersambung di high ya. Ini adalah low beamnya, terpisah ya. Ini high, low-nya tidak disambung, jadi low dan high bohlam ini sudah nyala dua-duanya. Kita wajib untuk ngetes ya, jadi ngetes pun harus kita videoin karena saya tahu tukang lampu itu males ngetes ya. Kebanyakan orang main kirim-kirim aja, apalagi kalau bukan yang ownernya yang turun tangan langsung. Pasti yang disalahin, wah itu karyawan saya tuh. Ya, saya tahu lah karena saya udah main lampu 14 tahun bro. Jadi untuk Anda para pedagang ya jangan tersinggung lah ya. Seperti video saya sebelumnya, saya diserang oleh pedagang LED ya, ngomongin C6. Saya diserang oleh pedagang LED, komen yang soal hidup dan mati, soal rezeki, jangan nutup rezeki orang, jangan ngomongin agama. Kita murni pedagang atau kita murni hobi lampu ya. Kalau ngomongin soal jelek ya kita ngomong apa adanya jelek, jangan sampai barang jelek kita ngomong bagus gitu ya. Jadi saya diserang pedagang LED, banyak pedagang LED yang nyerang saya. Jangan nutup dapur orang. Tapi kalau saya ngomongnya to the point ya. Kalau ngomongnya jelek ya kita bilang jelek, bagus kita bilang bagus. Oke, kita coba yang satunya lagi ya, yang ini. Ini juga sedang kita tes bagian high beam. Jadi bohlam yang rusak, bohlam yang jelek kita nggak kirim ya. Jujur terus terang barang yang kita kirim adalah barang baru, stok lama, bagus. Cuman pemasangan bohlam itu harus hati-hati bro di mobil ya. Bohlam jatuh, kesenggol, itu bisa mati, namanya juga bohlam ya. Jadi kadang-kadang mungkin pas masang jatuh, kesenggol, tapi fisiknya masih bagus, tapi komplain nanti, bro nggak nyala padahal bekas jatuh ya. Jadi namanya barang bekas jatuh atau ini tidak ada garansi. Jadi sangatlah perlakukan bohlam itu dengan sangat-sangat hati-hati gitu ya, jangan sampai jatuh, kesenggol. Jauhkan dari anak-anak gitu ya, megang, apalagi jauhkan dari istri yang wah ini bola mahal banget nih, ngapain lu ganti gini ya, dipegang-pegang tau-taunya kesenggol jatuh pecah. Ada tuh yang seperti itu, datang ke workshop istrinya yang pegang, yakin nih bolam terang ini, wah dia lepas jatuh. Memang fisiknya masih berbentuk bolam tapi filamen dalamnya putus gitu ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi ada kejadian seperti itu, saya tidak ya namanya tidak hati-hati ya, jatuh atau mungkin lagi sial gitu ya, jatuh pecah ya. Ini bagian high-nya yang kita sambung ya, sekarang bagian low-nya. Oke, sabar sebentar. Nah, tidak mau nyala. Sebentar. Ini udah kita sambung dengan benar, nyala ya, normal. Jadi low dan high nyala. Jadi nyambung kabel di high day itu harus soketnya dengan benar ya. Kendor dia akan nyala nembak krek gitu ya. Jadi colokan ini nih harus dengan benar nyoloknya. Oke. Kalau Anda berminat silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi ini balas dicoba adalah 35 watt. Bohlam ini adalah 55 watt ya. Ini balas 35 watt, ini bohlam 55 watt. Nah, kita ngetes saat ini pakai balas 35 pun bisa ya. Jadi kalau mau bagus Anda beli balas lah 55 watt. Oke, terima kasih.